Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bahas atau kita baca kitab Risalatul Mu'awanah, masih tentang salah satu macam wirid atau kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan setiap harinya, yaitu tafakur. Dan tafakur ada objek-objeknya. Ya, dan sekarang insya Allah yang akan kita bicarakan adalah tentang tafakur kehidupan dunia ini. Kita mikirin bahwasannya dunia itu tempatnya orang sibuk, lalai sama Allah, dan begitu cepat hilangnya dari kehidupan kita. Sedangkan di akhirat nanti itu kekal abadi. Kenikmatan yang ada di akhirat nanti bakal kekal selamanya. Nah, makanya perlu kita ingat-ingat dan perlu kita renungi terus kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita terlena dan tertipu dengan kenikmatan hidup di dunia. Waalaikumsalam. Ada perkataan yang bagus, ya, jika kamu lelah dalam melakukan taat kepada Allah di dunia ini, ingatlah bahwasannya lelahnya itu akan hilang, tapi ganjaran Allah, pahala dari Allah akan kekal. Dan jika kamu senang, bahagia, nyaman ngelakuin maksiat, ingatlah kenyamanan itu, kebahagiaan itu, kenikmatan itu akan hilang, tetapi dosanya nanti bakalan kekal. Itu insya Allah kalau kita ingat itu, ya, kita akan jadi semangat terus ibadah sama Allah, dan kita akan takut kalau kita maksiat kepada Allah. Ingatin dah bahwasanya nanti kenikmatan yang kita lakukan karena taat kekal, dan kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan, maka dosanya itu, ganjaran itu nanti bakal kekal. Nah, jadi kehidupan dunia itu memang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelas banget tuh ayatnya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu merupakan, ya, perhiasan atau keindahan yang menipu. Menipu memang dunia itu tugasnya menipu, nipu kita selaku manusia biar lalai. Punya rumah yang enak, akhirnya nggak mau ke masjid. Punya rumah yang cakep, akhirnya sombong. Punya duit banyak, akhirnya sayang-sayang. Mau sedekah, tadi gua habis lagi. Ini kan gue yang kerja, gue yang capek, kenapa udah dikasih orang? Akhirnya pelit. Itulah yang menipu. Ya, ini bahaya di dunia. Kalau kita nggak bisa ngendaliin dunia, kita yang dikendaliin dunia. Dan jangan sampai kita dikendaliin dunia. Saking kita sudah tertipu dengan dunia, akhirnya kita ngejar-ngejar dunia. Semakin kita ngejar dunia, dunia makin ngerjain kita. Ada satu hadis, ini boleh jadiin pegangan buat kita nih. Ada dicantumkan dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, sama pengarang kitabnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini hadis termasuk yang memang saya pegang dan sering saya sampaikan di mana-mana, di ceramah, di khutbah, karena masya Allah ini yang bakal bisa menguatkan kehidupan kita, yang bisa menguatkan keimanan kita. Jangan sampai kita kalah sama dunia. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha wa hammuhu al-akhirah, jama'allahu alaihi amrahu, wa hafizu alaihi dhai'atahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah."
Barang siapa yang pada pagi harinya semangatnya udah buat akhirat, pagi-pagi semangatnya udah buat Allah, mudah-mudahan kita termasuk nih. Subuh-subuh kita udah semangat buat ngaji, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Maka janji Allah adalah, ya, Allah akan mengumpulkan masalah-masalah kita. Maksudnya apa? Allah selesain masalah kita. Masya Allah. Yang tadinya masalah kita terpencar, kita harus ngurusin ke sono, harus ngurusin ke sini, pokoknya ribet dah begitu. Tapi dengan kita utamain Allah saat pagi-pagi kita bangun, maka Allah kumpulin, Allah selesain masalah kita. Bawaannya masalah kita gampang aja, selesai aja. Dan Allah juga jaga kehidupan kita. Allah jamin hidup kita. Kalau Allah yang jamin, apaan lagi yang kita ragu coba? Nih, berkah tadi kita utamain Allah. Akhirat kita duluin, dunia ikut. Nah yang keren nih yang terakhirnya adalah wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan datangkan dunia itu dalam keadaan hina. Kita yang mulia, dunia yang hina. Kebanyakan sekarang orang-orang yang rela dirinya dihinakan buat dapat dunia. Ya. Dia rela jual dirinya. Dia rela dirinya diketawain, direndahin, enggak apa-apa dah. Yang penting dapat duit. Yang penting dapat dunia. Ini naudzubillah. Nah, tapi kalau kita utamain Allah, kita utamain akhirat, sebaliknya. Allah datengin dunia itu bertekuk lutut hadapan kita. Keren. Ini yang perlu kita cari nih. Yang perlu kita jadi andalan yang hadis nih. Utamain Allah, Allah utamain hidup kita. Kita urusin agamanya Allah, Allah urusin kita. Kita utamain akhirat, dunia kita aman. Gitu aja lah. Ya, jadi jangan takut. Jangan pernah takut buat ada di jalannya Allah gitu. Lah kita punya Allah, Allah punya segalanya. Kalau kita udah menjadi, ya, hambanya Allah yang taat, kita udah jadi bahasanya pegawai Allah, jangan takut, gitu aja dah. Kita jadi pegawai sama bos, sehebat apa sih bos kita? Kalau dia bangkrut, selesai udah. Tapi kalau bos kita adalah Allah, apa yang Allah nggak punya? Apa yang Allah nggak mampu? Nah inilah, insya Allah nih kalau kita udah berani megangnya hadis, kita jalanin nih hadis, insya Allah nanti bakal ketemu. Kerja dikit, penghasilan banyak. Nih yang diharapin orang-orang nih. Kerjanya kita kayak nggak kerja gitu, cuman pendapatannya ada aja, cukup aja hidupnya, tenang aja hidupnya gitu. Kalau kita ngeliat nih, perasaan nggak kerja ya, perasaan kerjanya begitu-gitu aja, cuman enak gitu ngeliatnya. Allah kasih kecukupan buat dia. Nah ini karena dia udah jadi pegawainya Allah, yang gaji Allah langsung. Mudah-mudahan kita bisa nanti ketemu. Ya, kuncinya atuh, Bismillah, jalan istiqomah di jalan Allah. Ngaji, lanjut terus ngaji. Terlebih subuh kayak begini nih, mudah-mudahan termasuk tadi tuh. Pagi hari kita udah utamain Allah, insya Allah Allah urusin urusan kita semua di dunia. Sholat jamaah, niatin, ya Allah, saya pengen sholat jamaah setiap waktu. Jalanin, tadi insya Allah Allah yang atur waktu kita gitu. Setiap waktu sholat ada waktunya buat jamaah. Jadi jangan takut duluan, ya kayaknya nggak mungkin gue bisa nih, gue sibuk banget kerjanya, kerjaan banyak banget, kayaknya nggak bakalan bisa sholat jamaah, kagak bakalan bisa. Tapi kalau niatin dah, ya Allah, pokoknya saya pengen dah setiap waktu bisa jamaah, Allah kasih nanti waktunya. Ya Allah, saya pengen dah ngaji subuh-subuh, cuma kan hari kerja ya Allah. Paksain dulu, niatin yang kuat, doa sama Allah, Allah kasih nanti. Ya, Allah kasih waktunya. Bisa jadi nanti Allah kasih kerjaan yang memang waktunya luang gitu. Jadi kita keburu ngaji dulu, keburu sholat duha dulu, baru setelah itu baru kerja. Ada yang begitu, pokoknya jangan takut dah. Niatin dulu yang kuat, Allah yang beresin.
Jadi kita jangan ngandelin diri kita ya, jangan ngandelin otak kita gitu. Ini gimana ya, ini gimana ya, keburu nggak ya, bisa nggak ya, jangan dipikirin, jalanin, minta sama Allah, Allah yang urusin. Dan memang banyak buktinya gitu ya, yang saya alami sendiri. Kalau misalkan ada satu acara misalkan, nah tuh waktunya waktu duha, akhirnya kita buru-buru nih misalkan, ya sholat duha beloman lagi, sementara waktu acara itu udah mepet. Kita tinggal sholat duha, coba ada sampai sono, ternyata sampai tempat acara belum mulai acaranya, dan kita belum sholat duha. Sayang gitu. Tapi coba dah, ya dikit lagi acara mepet nih, sempetin dulu sholat duha 2 rakaat aja. Ntar lihat dah gimana kejadian di acara itu, malah jadi berkah, malah jadi lancar ya. Apalagi sholat wajib ya, jangan sampai ditinggalin gara-gara wah kesiangan kerja, udah dah sholat subuh besok aja, besok masih ada ya. Buktiin dah, malah berantakan kerjaan kita, malah ada aja dah halangannya. Nah jadi pas jalan tabrakan, alhamdulillah ya. Tapi coba, ya kesiangan kerja, tapi ada kewajiban kita kepada Allah yang belum tunain dulu. Ntar insya Allah kesononya malah, nah alhamdulillah, malah jadi lancar gitu. Tuh banyak banget bukti-buktinya ya. Ada kan dari kisahnya Ustaz Yusuf Mansur, beliau cerita ada orang mau interview kerja. Nah setelah itu diberangkat dah, malamnya dia tahajud dulu, doa biar interviewnya lancar, diterima sama perusahaan itu. Tahajud, kebanyakan tahajudnya, keenakan. Habis subuh dia tidur lagi, karena semalam begadang sholat tahajud, kesiangan dia pengen interview. Nah jalan, pas bangun kesiangan, langsung udah buru-buru siap-siap naik bis ya, naik bis, tidur lagi di bis, kelewatan. Kantornya udah lewat jauh, dia baru bangun, ya Allah ternyata kantornya kelewatan. Balik lagi. Nah di dalam bis itu ada orang tua ya, orang yang agak sepuh, dikasih duduknya dah, ayo dah silakan Pak duduk, saya yang diri. Nah duduk terus sampai depan kantor, turun dia. Itu udah lebih sejam telat dia, harapan tipis dah ya, baru mau interview udah telat, bisa-bisa nggak bakalan diterima gitu kan. Nah pas datang ternyata orang-orang udah pada rapih semuanya, udah pada siap di interview semua. Nah dia datang kucuk-kucuk, ternyata yang tadi dikasih tumpang atau dikasih tempat duduk sama tuh orang adalah pengujinya. Pas ketemu dalam kantor, nah kamu di sini juga? Iya Pak, saya mau interview. Ya udah kamu duluan masuk. Yang lain ngantri di luar, dia baru datang langsung suruh masuk barengan sama pengujinya. Sampai dalam, cincai udah aman, terima langsung. Nggak pakai ngantri, nggak pakai ribet. Karena apa tadi? Malamnya diutamain Allah. Dia tahajud sama Allah, Allah gampangin urusan. Jadi begitulah kita selaku hambanya Allah, jangan pernah takut dengan dunia yang memang Allah udah punya gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Dan begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tentang tanda-tandanya, kekuasaannya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua bisa berpikir, bisa tafakur fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun nanti kehidupan akhirat. Jadi emang hidup itu singkat ya, sementara nanti akhirat abadi. Kita hidup di dunia buat ngumpulin bekal. Kalau kita nggak ngumpulin bekal, nanti pas meninggal kita bawa apaan? Sementara putus sudah amalan kita. Kecuali kita punya anak-anak yang soleh, didoain. Kalau kagak, harta warisan doang dibagi-bagiin. Habis itu lupa udah. Ya,
bahaya ya. Singkat, hidup itu singkat. Kalau kata Rasul tuh orang kayak orang lagi berpergian, lagi mampir dong, bentar itu mampir pergi lagi, udah begitu. Lahir di dunia, hidup bentar, meninggal lagi. Nabi Nuh alaihi salam, beliau termasuk yang sangat panjang umurnya, 950 tahun. Ya, saat beliau wafat ditanya sama malaikat, "Kaifa wajadtal hayah?" Bagaimana kau rasakan hidupmu selama di dunia? Karena Nabi Nuh yang cukup panjang umurnya 950 tahun. Tapi jawaban Nabi Nuh apa? Wajadtul haya kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Hidup yang aku rasakan selama 950 tahun itu bagaikan ada satu rumah yang punya dua pintu. Pintu depan, pintu belakang. Aku masuk dari pintu depan dan langsung keluar dari pintu belakang. Berapa menit coba? Nggak nyampe semenit, detik doang. Itu 950 tahun. Nabi Nuh bilang sesingkat itu. Gimana kita? Yang kata Rasul, umatku nih umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun doang. Gimana singkatnya gitu. Nabi Nuh 950 tahun sempat masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Nah kalau kita baru pengen ngetop udah habis. Cuma 60 tahun jatahnya. Ya Allah. Makanya dah mumpung kita masih punya kesempatan, Allah masih kasih nafas buat kita, mari kita gunain sebaik-baiknya, kita kumpulin dah ya amalan kita sebanyak-banyaknya agar nanti kita senang di akhirat. Jangan kalah sama kerjaan kita. Ingat tadi patokannya, kita utamain Allah, Allah utamain kita. Kita utamain ibadah pada Allah, kerjaan kita beres. Dalam hadis qudsi jelas juga dijelaskan bahwasannya kalau orang diutamain dunianya, maka Allah akan tampakkan selalu kefakiran di depan matanya. Nih kita ngeri. Kita kerja aja nih, udah dah kerja lu dah, ntar dah gampang dah sholat dah, masih lama waktunya, ntar dah bisa sendirian, ntar aja, karena nyibukin dirinya buat dunia gitu, lebih ngejar dunia. Kata Allah nanti dia bakalan Allah terus kasih kefakiran di depan matanya, jadi bawaannya takut aja. Ya ntar kalau mau kerja gue dapat duit nih, kalau mau kerja ntar nggak bisa dapat penghasilan nih, begitu ya takut aja. Ntar nih gimana, nggak tenang gitu hatinya. Tapi sebaliknya kita utamain Allah, bawaannya tenang, cukup aja ya. Enakan cukup apa enakan kaya? Cukup. Pengen umroh duitnya cukup, pergi haji duitnya cukup, mau ganti mobil cukup. Kalau cukup enak dah. Kalau kaya belum tentu enak. Berapa banyak orang kaya yang tak tenang hatinya ya. Penjaga rumahnya berapa itu orang kaya? Kenapa? Takut, diliputi oleh rasa ketakutan gitu. CCTV berapa? Belum lagi ternyata dikayanya gara-gara korupsi. Iya, tuh hati gak tenang-tenangnya. Tapi beda sama orang yang cukup. Kalau cukup dari Allah, kalau Allah yang itu dia udah tawakal aja, enak bawahnya. Sedekah ada uangnya, mau infak ada, cukup uang. Mudah-mudahan Allah jadi kita orang yang cukup dan nggak takut sama kehidupan dunia ini. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini sering kita baca kalau sholat Jumat, surat Al-A'la. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tapi kebanyakan orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Lihat dah orang-orang kafir, wah hidupnya udah nggak ada aturannya lagi. Mereka benar-benar foya-foya di dunia ini. Udah nggak mikirin dah, yang penting gue seneng, gue punya duit, gue mau foya-foya. Ya, begitu orang kafir. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Mereka lebih memilih senang di kehidupan dunia. Nah kita jangan sampai ngikutin nih. Ini orang-orang kafir yang Allah bilang, kalau kita orang muslim ikutin juga,
berarti kita menuju kepada kehancuran. Padahal Allah juga bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan kekal. Kekal, kalau kita coba dah sekali-kali kita renung gitu, kita bengong sampai kita pikirin akhirat kekal. Kekal itu berarti nggak ada ujungnya. Kalau kita bahagia di sono, bahagia selamanya. Selamat itu selamanya udah. Tapi kalau kita sengsara, itu pun nggak ada ujungnya. Kapan, sampai kapan kita disiksa? Sampai kapan kita digoreng di sono? Terus sekali-kali kita mikirin gitu. Insya Allah udah bakal tergerak hati kita, ya Allah. Ini akhirat selama-lamanya nih. Mau jadi apa kita di sono kalau kita nggak nyiapin dari sekarang? Dunia itu ada batasannya. Saat kita wafat, selesai udah hidup kita. Kita sakit di dunia, ada batasnya. Saat kita mati nanti, mati selesai sakitnya udah. Kita ini adalah misalkan semiskin-miskinnya orang, ada batasnya. Kapan nanti pas kita meninggal, udah selesai status kemiskinan kita, kita menjadi mayit, selesai hidup kita. Nah, tapi nanti di akhirat kita termasuk orang yang miskin amal. Ya, datang lagi nih pasukan. Masya Allah. Dibalik lagi. Dia malah kesini terus. Kucing. Karena dia merasa benar bahwa dia jalan. Dia salah ya? Iya. Dia mau kesini terus nih. Nah, itulah hidupnya dunia. Iya. Masya Allah. Wa qala ta'ala wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan hanya senda gurau dan sandiwara. Ya Allah, tempat main-main doang. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sementara nanti negeri akhirat, kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi sebenarnya kalau orang-orang wafat itu bukannya mereka selesai hidupnya ya, malah mereka baru memulai hidup sebenarnya. Baru mulai kehidupan mereka yang sebenarnya, akhirat. Wa hadha tafakkuru yuthmiru laka zuhda fid dunya warraghbata fil akhirah. Nah, dengan kita banyak mikir tentang yang tadi kita bicarakan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, insya Allah ini menjadikan kita zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud itu adalah enggak terlalu memikirkan dunia. Tapi bukan berarti enggak perlu kerja ya, bukan. Maksudnya adalah dunia itu enggak ada dalam hatinya. Jadi enggak terlalu cinta dunia gitu. Dunia dijadikan di genggamannya. Ini yang keren. Jadi jadikan dunia itu di genggaman kita, jangan di hati kita. Kalau dunia di hati kita, bawaannya pelit. Ini gue yang kerja, gue yang capek, udah duit buat gue gitu. Ini di hati. Tapi kalau di genggaman kita dunia, kita dapat duit banyak, kita infaknya pun banyak, berani sedekah gitu. Nih dunia di genggaman kita. Rasul zuhud, Rasul miskin, Rasul tuh kaya. Dari harta rampasan perang aja dapat berapa? Beliau jatahnya seorang nabi banyak banget. Ya, Rasul kerja, berdagang, duitnya banyak. Cuman beliau itu adalah orang yang zuhud. Jadi Rasul jadikan dunia itu di genggamannya, dapat lepas, dapat lepas, dapat lepas gitu. Satu ketika Rasul kebangun tengah malam, ketakutan. Sayyidah Aisyah nanya, wahai Rasul, kenapa kok engkau pucat begitu? Aku lupa
masih ada berapa dinar atau dirham yang belum aku infakkan. Di rumahnya masih ada berapa dinar doang, berapa dirham doang, belum diinfakin. Ngeri Rasul. Lah kita tabungan begitu banyak. Santai aja. Tuh Rasul jadi dapat lepas lagi, sumbangin lagi, sedekahin lagi. Nggak dipikirin. Nah itulah kalau tingkatannya udah tinggi. Tapi kita sih perlu juga nabung, bukan berarti nggak perlu nabung, silakan. Cuma jangan terlalu kita tahan harta kita sampai kita nggak mau sedekah, itu yang nggak boleh. Nggak ada yang ditabung. Sama Pak ngomongnya. Yang tegas dong. Masa ngomong kayak gitu lemah dong. Sebenarnya walaupun kita nggak punya tabungan asli, nggak punya rekening di bank, nggak punya celengan, cuma dengan kita sedekah itu justru tabungan asli kita. Ya. Iya Pak. Kita sedekah nih 5.000, itulah yang bakal kekal nanti sampai akhirat. Itu tabungan asli yang itu tuh, bukan celengan, bukan rekening di bank. 100.000 kita cemplungin di kotak amal, tuh yang abadi. Jadi insya Allah kita semua pasti punya tabungan, terlebih tabungan akhirat. Cuma ntar lihat sendiri dah berapa isinya, gitu. Nah, jadi kalau yang mau punya tabungan akhirat, di pojokan sebelah sono ada kotak amal. Silahkan diisi. Ya lanjut, satu paragraf lagi. Wa yang bagi anta tafakkara fi nuzulil maut. Wa yang bagi anta tafakkara fi nuzulil maut. Bentar, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi dan seyogianya anta tafakkara fi nuzulil